Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya di sini kami akan menyampaikan materi tentang musik kontemporer. Sebelum kami mulai menjelaskan materi, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Agan Abdul Manaf atas bimbingannya, sehingga kami bisa menyelesaikan PowerPoint dari materi musik kontemporer ini. Dan kepada teman-teman yang hadir hari ini. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Khaira Dera Sudah selaku MC. Saya pakai apa ya? Saya Muhammad Jafar Ahmad. Saya Renanda Septian. Saya Elmira Sinar Suwa. Saya Aulia Nawinata. Sekarang mari kita lanjut ke materi yang akan dibacakan oleh Pak. Jadi pengertian dari musik kontemporer adalah musik masa kini, inovatif, kreatif dan tidak terikat aturan tradisional. Seringkali mengeksplorasi sumber bunyi baru, musik elektronik atau sintetis. Harmoni tidak lazim, ritme kompleks, serta tema sosial masa kini. Musik kontemporer lahir pada abad ke-19 sebagai musik garda depan, atau bisa disebut avant-garde, yang selalu berkembang mengikuti zaman. Selanjutnya di ciri-ciri musik kontemporer memiliki ciri karakteristik sebagai berikut. Pertama, menggunakan sumber yang tidak biasa digunakan dalam komposisi musik. Kedua, sumber bunyi bisa dari apa saja, boleh alat musik atau bahkan benda. Ketiga, penguatan karya musiknya bebas, kadang menggunakan harmonis teknikal dan komposisi manual yang tidak terikat. Empat, penggunaan konsep musik modal, tonal, dan atonal yang bebas. Dan terakhir, menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan. Hal ini disebabkan notasi dalam tempat dalam musik tidak cukup untuk menuliskan notasi musik kontemporer. Selanjutnya ada musik kontemporer bagi mencari gerakan musik. Yang pertama ada warna nada atau kesepadan. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusif juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Yang kedua ada harmoni. Dalam musik kontemporer tidak disebutkan polyphon, di mana dua kondisi nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 6 jenis nada. Selain itu, musik kontemporer menggunakan polyphon yang dihasilkan dari suara piano. Dalam musik kontemporer dikenal istilah polifonologi, yaitu penggunaan dua atau lebih kunci nada pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada ritme. Ritme merupakan suatu di antara musik kontemporer yang saling mencolok. Kebanyakan yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kemuliaan. Selain itu, terdapat kelompok berupa tanpa peraturan. Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polyrhythm, yaitu penggunaan dua ritme yang konstan dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat ada melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi rendah dan panjang pendek nada dalam musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonalnya. Alat musik kontemporer. Piano adalah alat musik keyboard yang menghasilkan suara dari palu yang memukul senar. Memiliki jangkauan luas dan mampu memainkan melodi, ritme, serta harmoni sekaligus. Lalu ada biola. Biola adalah alat musik gawai yang dimainkan dengan musik. Memiliki 4 senar dan dikenal sangat ekspresif dalam berbagai genre musik. Alat musik yang digunakan yaitu gitar. Gitar adalah alat musik berdawai senar yang dimainkan dengan cara diketik menggunakan jari atau alat bantu atau elektropik. Itu menghasilkan suara, umumnya terdiri dari badan, leher, atau fretboard. Dan senar biasanya 6 yang terbuat dari nilon atau baja serta dibagi menjadi jenis utama akustik atau senar beresonansi
musik di badan berlubang dan elektrik atau membutuhkan penguat elektronik. Selanjutnya ada contoh musisi. Musisi yang satu ada Ai Wayang Sara yang berjudul lagu Oya-Oya, sebuah karya yang diciptakan pada tahun 1993. Dan yang kedua ada Hari Leslie yang berjudul Candle Love Opera. Dan lagu yang dibawakan ini menggabungkan unsur opera, love, dan elemen kontemporer. Yang ketiga ada Hai Nyoman Wisda yang berjudul Simfoni Bangku. Nah, ini berkolaborasi dengan gamelan Bali dan jadi para musisi ini tidak hanya menggunakan satu alat musik, yang maksudnya itu kayak menggunakan alat musik kontemporer, tapi juga memainkan alat musik yang lain. Simpulannya, alat musik kontemporer adalah instrumen inovatif atau penggunaan tak lazim dari alat musik biasa untuk menciptakan suara baru, bebas dari aturan musik tradisional, menekankan kebaruan, ekspresi personal, dan eksplorasi sumber bunyi dari mana saja, bahkan benda sehari-hari, seringkali menggunakan notasi simbolis untuk mewakili ide kompleks dan berfungsi sebagai medium komunikasi ide, kritikal sosial, atau ekspresi artistik di luar batas konvensional. Sekian sudah mulai materi dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab mulai dari kelompok 1 sebelum kita. Jadi kelompok satu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan musik? Bagaimana peran kreativitas dan eksperimen dalam musik kontemporer? Bagaimana peran kreativitas dan eksperimen dalam musik kontemporer? Kelompok 2. Pertanyaan yang saya lakukan dari dua ini bertanya, mengapa musik kontemporer sering dianggap tidak beraturan oleh sebagian pendengar? Apakah anggapan tersebut dapat dibenarkan? Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Mengapa musik kontemporer tidak selalu menggunakan nada diatonis? Kelompok 4. 5. Kelompok 5. Bagaimana perkembangan alat musik kontemporer di Indonesia? Siapa? Kelompok 6. Kalian kelompok 7. Mengapa musik kontemporer disebut musik yang bebas? Lalu pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kemudian. Maka pertanyaannya, bagaimana peran kreativitas dan eksperimen dalam kontemporer? Jawabannya, kreativitas dan eksperimen berperan untuk menciptakan inovasi terkait variasi musik serta mendorong perkembangan musik kontemporer. Oke. Jadi yang benar dari mana? Boleh diulang nggak? Jawaban dari pertanyaan terakhir adalah kreativitas dan eksperimen berperan untuk menciptakan inovasi, memperkaya variasi musik, serta mendorong perkembangan musik kontemporer. Kelompok 2. Ada. Boleh tolong diulang tadi pertanyaannya?
Mengapa musik kontemporer sering dianggap tidak beraturan oleh sebagian pendengar? Apakah anggapan tersebut dapat dibenarkan? Pertanyaan dari kelompok 2. Musik kontemporer sering dianggap tidak beraturan karena tidak mengikuti aturan musik konvensional seperti melodi, harmoni, dan ritme yang teratur. Selain itu, musik ini banyak menggunakan eksperimen bunyi dan struktur bebas sehingga terdengar asing bagi pendengar. Dan kasih. Kelompok 3 boleh diulang Pak pertanyaannya. Mengapa musik kontemporer tidak selalu menggunakan nada-nada yang diatonis? Menjawab kelompok 3 karena inti dari genre ini adalah eksplorasi tanpa batas dan kebebasan berekspresi.